Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah dan Aliran Psikologi akan membahas tentang psikoanalisis, menggali ketidaksadaran dalam memahami manusia. Sebelum masuk materi, saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu Dwi Sintawati, Ikna Rohmatul Abadiyah, Khotimatul Husna, Luksa Erik Widodo, Fani Trisetyoningsih, dan Retno Hapsari Nafiah. Langsung saja, yang pertama kita masuk pembahasan latar belakang psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri merupakan aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an dan menjadikan ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. Keyakinan bahwa terdapat proses mental yang tidak disadari yang kemudian berpengaruh pada gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang. Schopenhauer berpandangan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap manusia ialah keinginan irasional daripada keinginan rasional. Dan beliau pun juga sudah berspekulasi mengenai konsep sublimasi dan represi yang juga mirip seperti apa yang disampaikan oleh Freud. Nietzsche berpandangan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk berkuasa daripada rasio sendiri. Helmholtz berpandangan mengenai konservasi energi dan hal itu berpengaruh pada sistem energi psikis Freud, seperti teori Freud yang mengenai katarsis yang pentingnya faktor motivasi dalam mempengaruhi alur pikir, juga reality testing yang berpengaruh terhadap Freud. Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikoanalisis. Menurut Freud, terdapat 4 tahap perkembangan psikoanalisis. Tahap yang pertama adalah pre-analytic phase pada tahun 1885 sampai 1897. Berdasarkan pengalaman Freud menyimpulkan beberapa hal. Kemudian tahap kedua yaitu tahap yang ditandai dengan ditinggalkannya metode hipnotis dan menggantikannya dengan metode free association. Kemudian tahap yang ketiga ialah mulainya gerakan psikoanalisis. Tahap ini mulai diikuti oleh banyak pemikir dan menyelenggarakan kongres pertama, kemudian jurnal psikologis yang didirikan pada tahun 1980. Tahapan yang terakhir ialah tahapan menjelang kematian Freud pada tahun 1920 sampai 1939. Selanjutnya yang pertama yaitu Sigmund Freud. Freud sendiri lahir di Freiburg, Moravia yang sekarang disebut Republik Zekoslavia atau Republik Ceko pada tanggal 6 Mei 1856. Di sekolah, Freud termasuk anak yang cerdas. Ia kuliah di University of Vienna pada tahun 1872 dengan konsentrasi ilmu biologi. Ia pernah melakukan penelitian mengenai kokain dan menulis artikel mengenai keuntungan kokain. Tetapi, keyakinan tersebut ternyata didapati tidak tepat, karena kecanduan terhadap kokain justru bisa membuat orang meninggal dan karena itulah ia mendapat banyak kritikan. Pokok pemikiran Freud merupakan salah satu pemikiran seperti keyakinan bahwa semua kejadian, termasuk kejadian mental, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi bersifat deterministik. Freud percaya ada hukum sebab akibat yang mempengaruhi setiap kejadian mental. Struktur kepribadian merupakan salah satu konsep yang penting dalam psikoanalisis Freud. Struktur ini dianggap berpengaruh besar terhadap keunikan dan bagaimana seseorang berperilaku. Mekanisme pertahanan diri. Beberapa pertahanan diri yang biasa dilakukan, yang pertama yaitu persepsi, adalah strategi pertahanan diri dengan menekankan memori, pikiran, dan persepsi yang membahayakan diri ke dalam ketidaksadaran. Yang kedua yaitu displacement, adalah mekanisme pertahanan yang muncul ketika individu tersebut mengubah perasaan yang tidak dapat diterima dari satu objek ke objek yang lain yang lebih dapat diterima. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi, merupakan strategi pertahanan diri dengan pengamatan kekurangan atau kekalahan pribadinya kepada benda, kejadian, atau orang lain. Nah, sederhananya, proyeksi ini digambarkan sebagai tindakan menuduh orang lain memiliki perasaan yang sama dengan apa yang kita rasakan, atau melempar kesalahan kepada orang lain, atau berdalih bahwa
kita tidak bersalah, padahal kenyataannya kita bersalah. Nah, itu merupakan proyeksi. Yang kedua yaitu Carl Gustav Jung. Jung sendiri dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1875 di sebuah desa kecil, Caswil atau Swiss. Jung merupakan anak yang mengisolasi dirinya sendiri. Ia sibuk dengan mimpi dan fantasinya sendiri. Sebenarnya, Jung ini memiliki ketertarikan pada ilmu filsafat. Namun ia mengambil kuliah kedokteran dalam bidang psikiatri di Basel, Swiss, dan selesai pada tahun 1900. Struktur kepribadian Jung ialah terdiri dari ego, personal unconsciousness, dan collective unconsciousness. Tipologi psikologis Jung menyebutkan bahwa kesadaran itu memiliki sikap dan fungsi yang berbeda. Ketika berinteraksi dengan lingkungan, sikap seseorang bisa diorientasikan ke dalam dirinya atau keluar dirinya. Sikap seseorang terhadap lingkungan tersebut bisa dipengaruhi fungsi kesadaran, yaitu bagaimana suatu informasi bisa diterima dan bagaimana suatu keputusan itu diambil. Yang ketiga yaitu Alfred Adler. Adler sendiri dilahirkan di Vienna pada tanggal 9 Februari 1870. Awalnya ia mengambil spesialisasi dalam opatomologi, serta kemudian dia mengambil dalam lapangan psikiatri. Selanjutnya, dia bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi presiden Masyarakat Psikoanalisis Wina. Bagi Adler sendiri, semua mimpi memiliki tujuan yang kalau dianalisis dengan benar akan memberikan petunjuk dalam menghadapi kehidupan nyata. Nah, kemudian pandangan Adler tentang perilaku manusia ialah meyakini bahwa manusia itu dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan tersebut. Ia melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu tersebut ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Jadi, manusia lahir memang tidak sempurna, atau secara potensial mereka memiliki kelemahan dalam organ tubuhnya. Yang keempat yaitu Karen Danielson Horney. Horney dilahirkan pada tanggal 15 September 1885 di Hamburg, Jerman. Horney mengambil kuliah kedokteran di University of Berlin dan lulus pada tahun 1913. Menurut Horney, setiap manusia adalah unik. Perilaku neurotik tentu saja dapat terjadi dan dapat hilang. Akan tapi, ketika hal ini terjadi, ini merupakan hasil dari kekuatan atau dorongan sosial, kondisi yang terjadi pada masa awal kanak-kanak. Hal-hal yang membedakan Horney dari Freud antara lain yang pertama yaitu Horney memang mengakui bahwa pengalaman masa kecil merupakan sesuatu yang penting. Jika Freud lebih menekankan pada faktor ketidaksadaran yang berpengaruh pada manusia, Horney sendiri justru lebih menekankan pada pengaruh situasi. Horney berkeyakinan bahwa gangguan mental lebih dikarenakan masalah-masalah individu atau interpersonal dan hubungan sosial. Horney percaya bahwa pembentukan kepribadian seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh budaya daripada faktor biologis. Berbeda dengan Freud yang percaya adanya tahapan-tahapan perkembangan, Horney justru menolaknya. Yang kelima yaitu Jacques Marie Émile Lacan. Lacan lahir pada tanggal 13 April 1901 di Paris, Perancis. Latar belakang pendidikannya adalah kedokteran dengan spesialis psikiatri. Pendidikan dokternya diperoleh dari University of Paris pada tahun 1932-an dengan disertai mengenai paranoid psychosis in its relation with the personality. Lacan sendiri lebih menekankan pada arti penting bahasa dalam menjelaskan dinamika psikologi seseorang. Salah satu penjelasan Lacan paling terkenal adalah mengenai ketidaksadaran. Menurutnya, ketidaksadaran itu terstruktur seperti halnya bahasa. Ketidaksadaran terdiri dari serangkaian penandaan yang tidak acak tetapi teratur dan solid.
Pemikiran lainnya antara lain adalah mirror stage. Mirror stage ini sendiri merupakan tahapan ketika identitas seseorang sudah mulai terbentuk. Lacan membaginya menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu real, mirror, dan simbolik. Nah, pembagian perkembangan psikoseksual menurut Lacan didasarkan pada kemampuan anak dalam memahami tanda-tanda dan bahasa. Yang pertama tadi yaitu real, tahapan pertama yang merupakan tahapan yang ditandai dengan belum terbentuknya citra diri yang jelas. Anak belum bisa membedakan antara dirinya dan orang lain, bahkan dengan benda yang ada di sekitarnya pun. Tahapan yang sering disebut tahapan nyata atau real ini berlangsung pada usia 0 sampai 6 bulan. Tahapan yang kedua yaitu mirror, merupakan tahapan mirror stage, yaitu tahapan yang ditandai dengan mulai terbentuknya bayangan mengenai ego anak melalui orang lain. Ibarat cermin, anak mulai membangun bayangan tentang dirinya. Tahapan ini penting untuk mengenal diri sebagai orang lain dan penting untuk mempelajari bahasa. Tahapan mirror stage berlangsung dari bulan 6 sampai 18 bulan. Tahapan yang ketiga yaitu biasa disebut sebagai tahapan simbolik yang berlangsung dari usia 18 bulan sampai umur 4 tahun. Pada tahapan ini, anak mengidentifikasikan dirinya sebagai dengan penanda sehingga sampai pada keteraturan simbolik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.